Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Talim kita malam ini kita membahas tentang, setelah tadi malam kita membahas tentang beriman kepada Allah, beriman kepada wujud Allah, beriman kepada rububiyah dan uluhiyah serta nama-nama dan sifat-sifat Allah. Malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kita beriman kepada para malaikat. Malaikat itu jamak. Jamak itu artinya banyak. Kalau tunggal sendirinya namanya malak. Makanya ada dalam hadis ketika seorang ibu mengandung anaknya pada usia 120 hari, kemudian yursalu alaihi malak, diutus kepadanya dalam rahim ibu itu satu malaikat. Jadi malaikat itu jamak, sehingga kalau tunggal disebut malak. Beriman kepada malaikat menjadi salah satu rukun iman. Tidak boleh salah seorang di antara kita mengingkari adanya malaikat. Ketika kita mengingkari adanya malaikat, maka gugurlah semua keimanan kita, karena rukun iman itu salah satunya adalah di antara 6 yang rukun iman, maka salah satunya adalah al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Seorang mukmin harus meyakini bahwa malaikat itu adalah merupakan makhluk Allah. Jadi dia juga makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang tidak diberikan kepadanya nafsu, hawa nafsu, sehingga hanya ketaatan yang ada kepada malaikat tersebut. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau jin diciptakan dari apa? Api. Dari api. Kalau manusia? Dari tanah. Hah? Dari tanah. Dari tanah, Adam ya, dari tanah. Kalau ikan, ular, hewan diciptakan dari air. Ya, surat An-Nur ayat 45. Ya, hewan-hewan itu yang 2 kakinya, yang jalan dengan perutnya, yang 4 kakinya diciptakan dari air. Malaikat dia diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mengimani bahwasanya malaikat itu dibagikan tugas-tugasnya oleh Allah, diberikan tugas-tugasnya. Ada di antara malaikat yang bertugas menjaga manusia. Ada di antara malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat. Perbuatan baik dan perbuatan buruk dicatat oleh malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga neraka, mukanya seram-seram, tidak pernah senyum. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang kerjanya setiap hari sujud saja, karena dikasih tugas oleh Allah untuk sujud saja. Ada malaikat yang kerjanya tiap hari masuk di dalam Baitul Ma'mur, di dalam tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, 70.000, dan tidak pernah kembali. Kalau masuk tidak pernah kembali. Besok ada lagi yang datang 70.000 malaikat. Ada malaikat yang paling mulia yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, namanya malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu, namanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan malaikat ini yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan menjalankan tugasnya. Setiap hari di neraka dengan panasnya api, orang berteriak, orang disiksa, malaikat tidak pernah bosan. Itu saja kerjanya, dan dia mentaati semua yang diperintahkan oleh Allah, dia taat. Ya, kita tidak sama dengan manusia. Manusia itu diperintah oleh Allah, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Karena manusia itu diciptakan juga dengan
hawa nafsunya. Kemudian beberapa dalil-dalil yang perlu kita sebutkan tentang adanya malaikat ini. Kita meyakini adanya malaikat dengan beberapa dalil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang ingkar kepada malaikat, ingkar kepada kitab-kitabnya, ingkar kepada rasul-rasulnya, ingkar kepada hari akhirat, maka orang ini termasuk orang yang sesat yang nyata. Jadi orang yang tidak mengimani adanya malaikat, yang tidak percaya ada malaikat, maka dia termasuk orang yang sesat. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala wa innallaha aduwwun lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, musuh malaikat-malaikat Allah, musuh rasul-rasulnya, musuhnya Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya dia itu adalah musuh, dia itu adalah termasuk orang-orang kafir. Kemudian ada malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul arsy. Berapa malaikat bertugas memikul arsy? Berapa itu? 4. Hah? Dalam surat Al-Haqqah, sudah hafal surat Al-Haqqah? Ada 8 malaikat yang ditugaskan memikul arsy. Ya, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan malaikat-malaikat itu berada di sudut-sudut setiap penjuru langit. Lalu kemudian ada 8 malaikat yang memikul arsy Tuhanmu. Ya, 8 malaikat yang di atas kepala mereka memikul arsy. Jadi tugasnya dia memikul arsy. 8 malaikat. Tidak pernah bosan dan tidak pernah minta ganti. Begitu terus. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu, kemudian penduduk langit pada waktu itu mereka berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata penduduk langit pada waktu itu ketika Allah memerintahkan malaikat semua sujud sama Adam, padahal Adam ini manusia. Kemudian semua sujud kecuali iblis yang tidak mau sujud. Jadi iblis pada waktu itu hidup bersama dengan golongan malaikat di langit. Begitu diperintahkan sujud kepada Adam, bukan untuk menyembah sebenarnya, tapi untuk mentaati perintah Allah saja. Begitu disuruh perintahkan seluruh penduduk langit sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali Nabi Adam yang tidak mau sujud karena dia sombong. Iblis yang kemudian tidak mau sujud. Jadi awalnya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada para penduduk langit akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu penerus kehidupan di muka bumi. Para malaikat lalu berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, apakah Engkau akan jadikan khalifah di muka bumi ini sementara mereka berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah di bumi?" Yang sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat ini dimaksud di bumi itu sebelum adanya manusia ada jin yang tinggal, ada sebangsa makhluk yang tinggal dan kerjanya berperang, sang membuat kerusakan, kemudian saling menumpahkan darah. Makanya para malaikat menyebutkan ini bahwa apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi orang yang saling menumpahkan darah, yang membuat kerusakan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Sementara kami, kata para malaikat, setiap hari mentasbih, mensucikan engkau, kemudian senantiasa bertasbih kepadamu. Maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya saya lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ayat ini menunjukkan bahwa memang malaikat itu ada dan pernah berdialog dengan Allah, pernah hidup dengan penduduk di langit, ya, pernah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk di langit. Kemudian di langit tingkat 7 itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ada di langit tingkat 7, namanya Baitul Ma'mur. Innal baital ma'mura yadkhulu kulla yawmin 70,000 malakin wala ya'udun. Sesungguhnya di Baitul Ma'mur itu, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa sesungguhnya di Baitul Ma'mur itu setiap hari dimasuki 70.000 malaikat. Baitul Ma'mur itu di langit tingkat 7. Tempatnya Allah Subhanahu wa taala, tempatnya Arsy. Kemudian di sana setiap hari dimasuki malaikat 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar. Tiap hari ada yang masuk 70.000 tapi tidak pernah mereka keluar. Berarti banyak sekali malaikat ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan bahwa para malaikat itu setiap siang selalu berganti mengawasi kita. Malaikat malam dan malaikat siang itu bergantian mengawasi kita. Jadi kita memang ini hidup dalam pengawasan malaikat. Inilah diantara dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini harus beriman kepada para malaikat. Tujuannya kita mengimani malaikat ini adalah agar kita bisa mengetahui bahwa setiap saat kita di dalam pengawasan malaikat untuk dicatat amal-amal dan amal-amal perbuatan kita. Saya kira itu dalam ini beriman kepada malaikat. Nanti insya Allah besok kita lanjutkan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.